Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Palembang yang beranggotakan saya sendiri, Liz Kastiani, dan rekan-rekan saya yaitu Tasya Mutiara Nabila, Putri Patricia, dan juga Selvirianti. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi spesiasi. Adapun topik pembahasan yang akan kami sampaikan, yang pertama yaitu pengertian spesiasi, yang kedua syarat terjadinya spesiasi, yang ketiga proses spesiasi, dan yang keempat mekanisme spesiasi. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu pengertian spesiasi akan saya jelaskan sendiri. Menurut Ernst Mayr sendiri, spesiasi adalah kelompok populasi alamiah yang secara aktual maupun potensial bisa saling kawin, dan kelompok ini secara reproduktif terisolasi dari kelompok lain. Nah, spesies sendiri adalah pembentukan spesies baru dan berbeda dari spesies sebelumnya dalam kerangka evolusi. Spesiasi sendiri juga dapat diartikan menjadi dua atau secara garis besar dapat dibedakan menjadi spesies spesia anegenesis dan kladogenesis. Nah, anagenesis ini meliputi evolusi yang terjadi pada garis keturunan dalam garis keluarga spesies, sedangkan kladogenesis merupakan evolusi yang membentuk individu baru atau yang lebih sering dikenal sebagai spesiasi. Nah, syarat terjadinya spesiasi sendiri yang pertama yaitu adanya perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan ini dapat menyebabkan perubahan evaluasi. Contohnya sendiri yaitu bencana alam yang dapat menyebabkan timbulnya kepunahan massal di muka bumi. Bencana alam seperti glasiasi, vulkanisme atau akibat pergeseran benua dan proses-proses lainnya menyebabkan perubahan global dan mengakibatkan kepunahan massal di muka bumi. Nah, kepunahan massal ini akan menimbulkan relung-relung yang kosong. Yang kedua yaitu adanya relung atau yesis yang kosong. Nah, relung ini merupakan tempat hidup dan interaksi suatu organisme. Suatu spesies selalu menempati relung tertentu. Suatu relung umumnya hanya dapat ditempati oleh satu jenis spesies saja. Apabila relung tersebut kosong atau tidak ada organisme yang menempatinya, maka akan ada banyak organisme yang berusaha menempati relung tersebut. Yang ketiga yaitu adanya keanekaragaman suatu kelompok organisme. Selalu akan ada sejumlah organisme yang mencoba mengisi relung yang kosong. Keberhasilan suatu organisme mengisi relung ditentukan oleh seberapa besar kecocokan organisme tersebut dibandingkan dengan persyaratan relung yang kosong. Selanjutnya proses spesiasi. Yang pertama yaitu isolasi geografi. Terbagi menjadi dua, yaitu simpatri dan tidak simpatri. Simpatri sendiri adalah proses spesiasi yang dalam area geografi yang sama dari suatu spesies yang sama dari suatu spesies yang paling berdekatan. Kemudian yang tidak simpatri itu proses spesiasi yang terdapat dalam area geografi yang berbeda dibandingkan dengan area geografi suatu spesies yang paling berkerabat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Tasya Mutiara Nabila. Kepada Tasya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama isolasi sebelum perkawinan dan isolasi setelah perkawinan. Next. Isolasi sebelum perkawinan menghalangi perkawinan antara spesies atau merintangi pembuahan telur jika anggota-anggota spesies yang berbeda berusaha untuk saling mengawini. Isolasi ini terdiri dari next. Yang pertama, isolasi ekologi atau ecological. Apabila dua populasi yang terdapat di suatu daerah masing-masing menempati habitat yang berbeda. Contohnya seperti pada gambar katak ini, katak yang sebelah kiri di sini habitatnya dengan kadar air yang sangat dangkal. Sudah berada di habitat seperti itu pada puluhan tahun yang lamanya. Sedangkan katak yang sebelah kanan berwarna coklat itu tempat aslinya yaitu air dalam. Dan sekarang kalau kita temukan katak ini tidak bisa lagi melakukan interhibridisasi. Jika sudah tidak dapat melakukan interhibridisasi, dikatakan sudah mengarah kepada terbentuknya spesies baru, artinya sudah terjadi spesiasi di sini. Next. Selanjutnya yaitu isolasi tingkah laku atau behavioral. Terjadi apabila dua spesies simpatrik tidak dapat melakukan interhibridisasi karena perkawinan antara dua spesies ini mendapatkan hambatan atau pola tingkah kawinnya yang berbeda. Isolasi tingkah laku sangat tergantung pada produksi dan penerimaan stimulus oleh pasangan dari dua jenis kelamin yang berbeda.
jenis stimulus yang dominan untuk mensukseskan perkawinan. Stimulus tersebut diantaranya adalah yang pertama, stimulus visual berupa bentuk, warna, dan karakter morfologi lain dapat mempengaruhi stimulus visual. Beberapa hewan seperti kelompok ikan, burung, dan insekta menunjukkan bahwa stimulus visual dominan mempengaruhi ketertarikan pasangan seksualnya. Yang kedua, stimulus adaptif. Bunyi nyanyian atau suara lain yang spesifik berfungsi sebagai alat komunikasi antar jenis kelamin yang mengarah kepada proses terjadinya perkawinan intra maupun interspesies. Suara-suara yang dikeluarkan oleh insekta, reptilia, burung, dan mamalia banyak yang spesifik untuk tiap spesies. Yang ketiga yaitu stimulus kimia atau feromon. Paris 1999 menyatakan bahwa feromon merupakan sinyal kimia yang bersifat intraspesifik yang penting dan digunakan untuk menarik dan membedakan pasangannya. Bahkan feromon dapat bertindak sebagai tanda bahaya. Molekul ini spesifik pada individu betina yang dapat merangsang individu jantan atau sebaliknya sebagai molekul spesifik yang dihasilkan oleh individu betina untuk menolak individu jantan. Next. Contohnya yaitu pada angsa berkaki biru. Sini menarik pasangannya dengan mengeluarkan warna yang mencolok pada kakinya. Yang kedua yaitu burung ini melakukan ritual kawin atau pacaran dengan mengeluarkan tarian unik untuk menarik pasangannya. Next. Nah, yang ketiga yaitu isolasi sementara atau temporal. Dua spesies yang kawin pada waktu yang berbeda, hari, musim, atau tahunnya. Gametnya tidak akan pernah mencampur. Dua spesies ini masing-masing memiliki masakan kelamin yang berbeda. Contohnya saja pada katak ini. Rana aurora, musim kawinnya itu dari Januari sampai Maret. Sedangkan Rana boily musim kawinnya dari akhir Maret sampai Mei. Next. Yang keempat yaitu isolasi mekanik atau mekanikal. Ini terjadi apabila perbedaan struktural di antara dua spesies yang sangat berdekatan menyebabkan terhalangnya perkawinan antar spesies, atau dengan kata lain karena bentuk morfologi alat kelamin yang berlainan. Contohnya pada katak ini, dalam hal ini perkawinan antara dua spesies yang berkerabat dekat terhambat karena alat kelamin mereka tidak cocok. Demikianlah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Tasya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Selvi Rianti. Kepada Selvi dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Yang selanjutnya, isolasi gametis. Isolasi gamet menghalangi terjadinya fertilisasi akibat susunan kimiawi dan molekul yang berbeda antara dua sel gamet, seperti spermatozoa yang mengalami kerusakan di daerah traktus genital, organ betina karena adanya reaksi antigenik, menjadi imobilitas dan mengalami kematian sebelum mencapai atau bertemu sel telur. Berikut ini contohnya. Pada persilangan Drosophila virilis dan Drosophila americana, sperma segera berhenti bergerak pada saat sampai pada alat kelamin betina. Atau bila tidak rusak, maka sperma akan mengalami kematian. Gambaran lain juga yang terjadi pada ikan, di mana telur ikan yang dikeluarkan dari air tidak akan dibuahi oleh sperma dari spesies lain karena selaput sel telurnya mengandung protein tertentu yang hanya dapat mengikat molekul sel sperma dari spesies yang sama. Slide selanjutnya. Isolasi setelah perkawinan. Hal ini terjadi jika sel sperma dari satu spesies membuahi ovum dari spesies yang lain. Maka barier postzigot akan mencegah zigot hibrida untuk berkembang menjadi organisme dewasa yang bertahan hidup dan fertil. Mekanisme ini dapat terjadi melalui slide selanjutnya. Yang pertama, kematian zigot. Sel telur yang telah dibuahi oleh sperma spesies lain atau zigot hibrid seringkali tidak mengalami perkembangan reguler pada setiap stadianya, sehingga zigot tersebut mengalami abnormalitas dan tidak mencapai tahapan maturitas yang baik dan mengalami kematian pada stadia awal perkembangannya. Contohnya, di antara banyak spesies kata yang termasuk dalam genus Rana,
Beberapa di antaranya hidup pada daerah dan habitat yang sama, dan kadang-kadang mereka bisa berhibridasi, akan tetapi keturunan yang dihasilkan umumnya tidak menyelesaikan perkembangannya dan akan mengalami kematian. Selanjutnya, inviabilitas hibrid atau hybrid inviability. Penyebab tereliminasinya sebagian atau semua individu hibrid sebelum mereka mencapai kematangan seksual. Eliminasi mungkin terjadi pada berbagai tahap dari siklus kehidupan, segera setelah fertilisasi sampai sebelum mencapai umur reproduksi. Keadaan di mana perkawinan antara dua individu menciptakan hibrid yang tidak dapat bertahan melewati tahap embrionik atau mati saat belum mencapai dewasa. Artinya, setelah sperma dan ovum bertemu dan membentuk zigot, zigot dapat berkembang menjadi embrio. Tetapi saat di tahap embrionik, embrio mengalami kematian dan embrio berhasil dilahirkan, namun mengalami kematian sebelum individunya menjadi dewasa. Contohnya, embrio hibrida antara domba dan kambing mati sebelum lahir. Pada infusoria, yaitu kelompok Paramecium aurelia, apabila terjadi pertukaran nukleus di antara dua pasangan konjugasi, hibrid yang terbentuk akan mati. Selanjutnya, yang ketiga, sterilitas hibrid. Hibridasi pada beberapa spesies dapat menghasilkan keturunan yang sehat dan hidup normal. Akan tetapi, hibrid tersebut mengalami sterilitas. Terjadinya sterilitas ini disebabkan oleh inkompatibilitas genetik yang nyata sehingga tidak dapat menurunkan keturunannya. Contohnya, hibrid yang steril antara lain mule, hibrid antara keledai dan kuda, cama, yaitu hibrid antara onta dan ilama, tinglon, yaitu hibrid antara macan dan singa. Selanjutnya, zebroid atau hibrid antara zebra dan kuda. Demikianlah presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi yang selanjutnya mengenai mekanisme spesiasi akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Putri Patricia. Kepada Putri dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu mekanisme spesiasi. Mekanisme spesiasi sendiri itu berarti terjadi melalui peristiwa mutasi dan rekombinasi. Peristiwa mutasi dan rekombinasi dapat menyebabkan perubahan frekuensi gen dalam populasi yang mengakibatkan munculnya varietas-varietas baru dalam suatu populasi. Slide selanjutnya. Nah, mekanisme spesiasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu spesiasi alopatrik. Spesiasi alopatrik adalah mekanisme isolasi yang terjadi gradual dan terbagi 2. Salah satunya populasi alopatrik geografis terisolasi, misalnya fragmentasi habitat akibat perubahan geografis seperti dengan adanya gunung atau perubahan sosial imigrasi. Terjadi spesiasi alopatrik banyak dibuktikan melalui studi variasi geografi. Contohnya yaitu adalah pembentukan spesies burung finch di Kepulauan Galapagos yang dikemukakan oleh Darwin. Yang kedua yaitu spesiasi peripatrik. Spesiasi peripatrik adalah spesiasi yang terjadi ketika sebagian kecil populasi organisme terisolasi dalam sebuah lingkungan yang kecil dari populasi tertua. Spesiasi peripatrik dapat mengurangi variasi genetik karena tidak kawin secara acak, yang akhirnya dapat mengakibatkan hilangnya variasi genetik. Populasi baru dapat berubah baik secara genotip maupun fenotip dari populasi asalnya. Baiklah, selanjutnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, spesiasi parapatrik. Dalam spesiasi parapatrik adanya isolasi reproduktif spesies baru. Terbentuk secara terisolasi, dapat membentuk populasi kecil yang dicegah dari gen bertukar dengan penduduk asli. Contohnya yaitu munculnya spesies baru, seperti tupai tanah yang terjadi karena munculnya gen baru akibat spesiasi alopatrik. Nah, jadi spesiasi parapatrik ini masih ada hubungannya dengan spesiasi sebelumnya, yaitu spesiasi alopatrik. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, spesiasi simpatrik.
Spesiasi simpatrik adalah spesies yang menyimpang sementara dalam mendiami suatu tempat yang sama. Dalam hal ini, perbedaan-perbedaan yang dimiliki seringkali ditonjolkan sehingga dapat dibedakan dengan mudah. Contohnya yaitu burung kicau atau nuthatches yang memiliki perbedaan yang sangat kuat dalam hal morfologi sehingga mereka dapat dibedakan dengan mudah. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh gambar dari mekanisme spesiasi tadi, yaitu ada alopatrik, peripatrik, parapatrik, dan simpatrik. Nah, dapat dilihat dari populasi asalnya, tahap awal evolusi isolasi reproduktif, dan yang terakhir yaitu munculnya spesies baru. Selanjutnya. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yang dapat diambil yaitu yang pertama, spesiasi merupakan proses pembentukan spesies baru yang berbeda dari spesies sebelumnya melalui proses perkembangbiakan secara natural dalam kerangka evolusi. Spesiasi adalah terbentuknya spesies baru. Yang kedua yaitu syarat terjadinya spesiasi. Karena adanya perubahan lingkungan, adanya relung yang kosong, adanya keanekaragaman suatu kelompok organisme. Yang ketiga yaitu mekanisme spesiasi dapat terjadi karena peran dari isolasi geografi dan isolasi reproduksi. Dalam isolasi reproduksi terdapat dua mekanisme, yaitu mekanisme secara intrinsik dan dari dalam individu pada suatu populasi tertentu, dan ekstrinsik yang lebih kepada faktor lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu terdapat 3 jenis model spesiasi yang dapat menjelaskan bahwa spesiasi merupakan suatu bukti dari proses evolusi yang benar terjadi, yaitu spesiasi alopatrik, spesiasi simpatrik, dan spesiasi parapatrik. Kesamaan pada 3 model tersebut adalah terbentuknya spesies baru dari hasil makroevolusi tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.